Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Indra Pramanto. Saya owner dari Atalah IC Cooking and Baking Center Pontianak yang berlokasi di Jalan Suhada nomor 7A. Dan hari ini kami Atalah IC Cooking and Baking Center sedang mengadakan kerjasama dengan Dompet Umat Pontianak, di mana hari ini kami mengajar bersama istri saya, IC, mengajar ibu-ibu binaan dari Dompet Umat untuk melatih soft skill mereka dalam bidang pembuatan kue dan roti, ya, kue dan roti. Jadi semoga hari ini lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Malahayati atau biasa dipanggil Sisi atau IC. Saya di sini sebagai istri dari owner Atalah IC Cooking dan Baking Center, dan saya sebagai pengajar atau pengisi materi untuk materi memasak kue, pelatihan kue hari ini untuk binaan ibu-ibu dari Dompet Umat Kalbar. Acaranya dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama ini kami membuat 6 jenis roti dengan 3 metode. Untuk hari ini kami memulai dengan membuat roti dalam 2 jenis basic adonan roti. Yang pertama ada adonan roti dengan memakai biang roti, dan yang kedua tanpa biang roti. Adonan biang roti yang memakai biang roti adalah roti kopi atau biasa disebut coffee bun, atau juga adonan roti kopi. Juga satunya lagi saya variasikan menjadi roti abon, itu dengan menggunakan roti yang memakai biang. Satu lagi jenis roti basicnya tanpa memakai biang. Hari ini kita membuat roti manis, sebenarnya bisa juga jadi roti asin, cuman kali ini dibuat dalam model roti sobek. Sebenarnya kalau misalnya itu tidak digabungkan dalam satu loyang, itu tetap bisa menjadi satu roti manis atau roti asin. Nah, untuk pembuatan 2 jenis dasar roti tadi juga memiliki waktu proofing dan teknik dan metode yang berbeda. Untuk yang pertama, roti dengan menggunakan biang, kita harus membuat biangnya dulu, yang metodenya hampir sama seperti roti biasa, hanya belum dicampurkan margarin atau mentega dan garam. Jadi di proofing dulu biangnya itu selama kurang lebih 90 menit. Setelah itu sekitar 60 menit proofing biang tadi yang pertama, kita buat adonan rotinya. Setelah itu adonan roti kita diamkan juga sekitar 30 menit, baru dicampurkan sama adonan biang tersebut, digabung dan dikembangkan kembali dengan waktu sekitar 60 menit, minimal 45 menit. Nah, setelah itu baru kita topping dengan cairan topping atau misalnya dengan topping yang kita inginkan. Kali ini saya memakai adonan pasta mocha sehingga menjadi coffee bun. Ada isiannya juga adonan kopi. Dan juga roti abon yang biasa juga disebut roti floss, menggunakan abon ayam atau abon sapi yang akan ditopping setelah selesai dibakar. Nah, untuk roti yang kedua ini tidak perlu terlalu lama menunggu pengembangan biang karena tidak menggunakan biang. Jadi bisa langsung ketika tepung sudah dicampurkan dengan bahan kering lainnya seperti gula dan susu, bisa langsung diaduk dengan telur dan tambahan air atau susu, diaduk sehingga kalis, dan setelah itu diulenin sebentar, tinggal dikembangkan sekitar 60 menit. Nah, setelah itu dibentuk-bentuk, boleh sesuai selera. Kali ini saya membuat model bulat saja supaya mudah dimengerti juga oleh ibu-ibu lainnya, dengan isian coklat dan isian keju. Kali ini disimpan di dalam loyang
dan dibentuk seperti roti sobek, seperti itu. Setelah dibentuk, ditunggu waktu pengembangan kembali sekitar 30 menit, 40 menit juga bisa. Setelah itu baru dipoles dengan topping, boleh dikasih topping coklat atau topping keju atau polos saja juga boleh, seperti itu. Untuk roti yang ketiga, sebenarnya ini adalah metode seperti membuat donat. Cuman dia dengan tekstur seperti lebih mendekati tekstur roti, sehingga saya sebut roti goreng. Cara dan metodenya hampir mirip dengan roti yang kedua tanpa memakai biang, dan waktu pengembangannya juga kurang lebih sama. Hanya kali ini tekniknya diisi dengan isian, kalau mau asin diisi dengan isian asin, misalnya ikan ditumis, atau misalnya ayam, isian rogut ayam bisa saja, atau bisa juga misalnya suka dengan manis, bisa diisi dengan coklat, unti kelapa, atau misalnya polos aja dan ditopping sama gula. Jadi mirip seperti donat goreng, tapi bukan juga donat goreng karena lebih ke roti, tekstur dan rasanya. Untuk proses pembakaran pada roti satu, yaitu roti kopi dan roti abon, serta roti yang kedua, roti coklat dan roti keju, itu disesuaikan dengan tinggi dan besar roti yang kita buat. Kalau misalnya rotinya tidak terlalu besar atau misalnya pendek, tidak terlalu gendut, kita bisa membakar kurang lebih sekitar 15-20 menit di api atas. Dengan cara metode yang lebih baik dibolak-balik supaya apinya rata. Untuk yang roti yang kedua juga sama. Jika rotinya tidak terlalu besar, tidak terlalu gendut, juga cukup hanya dengan 15-20 menit. Tetapi karena kali ini kita buat roti sobek, setelah dia digabung kan dia agak tinggi. Jadi memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Jadi sekitar 20-30 menit di api bawah. Setelah itu kita cukup 1-2 menit di api bawah, api atas, untuk mematangkan atasnya saja. Untuk roti yang pertama, tadi kan ada roti kopi dan roti abon. Untuk roti kopi, dia setelah ditopping dengan topping kopinya, setelah selesai dibakar, dia sudah bisa langsung disajikan. Tapi untuk roti abon, itu perlu dibelah di tengahnya, tapi tidak perlu sampai putus. Kemudian diisi sama bahan isian seperti misalnya mayones, dan kemudian dibalur oleh abon yang disukai. Boleh abon ikan, boleh abon ayam, boleh abon sapi, boleh yang tidak pedas dan boleh yang pedas. Setelah itu roti pertama sudah bisa disajikan. Roti kedua sudah tidak perlu disajikan karena saat sebelum dibakar sudah sedianya diberikan topping. Roti yang ketiga yaitu roti goreng. Roti goreng ini sama dengan donat tadi, digoreng dengan api sangat kecil, tidak dibolak-balik supaya hasilnya tidak gelap dan tidak gerindil-gerindil istilahnya. Jadi hasilnya lebih mulus. Untuk donat, jika dibolak-balik kecenderungan tidak akan kelihatan ring di antara donatnya. Tapi ring itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh tebal tidaknya donat yang kita buat. Selain jumlah minyak yang kita pergunakan harus banyak, itu juga merupakan salah satu faktor untuk menjadikan donat yang kita goreng cantik. Ya, itu dia tadi teknik dan langkah-langkah yang telah dilewati oleh para peserta binaan dari Dompet Umat pada hari ini mengikuti pelatihan roti yang kita buat pada hari ini. 2 jenis metode roti dengan 4 jenis hasilnya dari 2 metode tadi, dan 2 metode lagi yang digoreng dengan teknik yang sama juga. Nanti saksikan kembali proses kami esok hari insya Allah dalam pembuatan kue selanjutnya di Dompet Umat. Jadi jangan lupa besok nonton lagi kelanjutan aksi pelatihan kita bersama binaan dari Dompet Umat Kalbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.